Selamat siang pemirsa Sumatera Utara kembali hadir menemani Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 5 Oktober 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa informasi siang ini diawali dari polisi yang memeriksa kejiwaan seorang ibu berinisial RY yang diduga membunuh bayi berusia 1 bulan yang ditemukan tidak bernyawa di dalam ember. Pemeriksaan itu dilakukan lantaran keterangan dari RY kepada penyidik sering berubah-ubah. Hal itu diutarakan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi pada Rabu siang. Sebelumnya seorang bayi perempuan usia 1 bulan tewas di tangan ibu kandungnya yang diduga mengalami depresi. Bayi malang itu meninggal dunia terbenam di ember saat dimandikan. Saat ditemukan, bayi itu sudah dalam keadaan tengkurap terendam di ember pemandiannya. Dugaan depresi Eria dinyatakan warga tetangga kontrakannya. Eria dianggap bertingkah laku aneh dan kerap ditegur karena mengasuh bayinya secara kasar dan tidak layak. Warga mengaku beberapa kali memergoki pelaku menjemur bayinya di tumpukan sampah. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan saat ini pelaku sudah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Kota Medan untuk dilakukan observasi. Hadi menyebut dibawanya Eria ke Rumah Sakit Jiwa lantaran sering berubah-ubahnya keterangan pelaku saat proses pemeriksaan penyidik. Itu sudah diamankan oleh Polrestabes Medan, tapi pada saat proses pemeriksaan yang bersangkutan belum dapat memberikan keterangan yang sinkron. Jadi pertanyaan kemana, jawabannya kemana. Oleh karenanya penyidik membawa yang bersangkutan untuk dilakukan observasi di Rumah Sakit Jiwa Medan. Pemirsa, sekelompok geng motor kembali melakukan aksi kejahatannya dengan menganiaya 2 pemuda di Dusun 2 Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan dan mengambil sepeda motor milik korban. 2 orang pemuda yang diduga korban penganiayaan geng motor yakni Ajay Effendi dan Zulfikar ditusuk di bagian kepala, kuping dan kaki serta mengalami luka bacok di bagian kening dan kaki mereka. Kejadian bermula ketika korban beserta teman-temannya hendak membeli rokok di Dusun 2 Desa Bengkel. Dari kejauhan korban melihat segerombolan diduga geng motor membawa senjata tajam dan samurai. Tanpa alasan, geng motor tersebut menyerang pelaku dan mengambil sepeda motor milik korban. Itu mau beli rokok bang, ke bengkel kan, terus jumpanya lawan arah Swesia. Yang dari situlah diserang dari orang itu dah nyeret-nyeret sajamnya dari aspal. Habis itu serang brutal lah bang. Aku pojok situ, ya udah langsung dibacok-bacok sama orang itu. Waktu itu sama siapa deh? Sama temen ada juga. Temannya? Parah juga dia bang. Tim Sergai AKP John Harto Panjaitan membenarkan kejadian yang terjadi di wilayahnya dan kini anggota polisi sedang mendalami kumpulan pemuda geng motor tersebut. 02 memang benar terjadi, itu ada sekelompok remaja yang naik sepeda motor menghadang satu orang yang naik sepeda motor, kemudian melakukan penganiayaan dan gerakannya diambil. Dengan adanya kejadian ini adalah merupakan suatu signal untuk kita agar kita sebagai Polres Serdang Bedagai meningkatkan patroli, baik patroli terbuka maupun patroli tertutup. Maraknya aksi geng motor di wilayah Sergai diharapkan kepada masyarakat untuk berhati-hati jika beraktivitas pada malam hari.
Pemirsa, puluhan pekerja yang bergabung dalam aliansi masyarakat melakukan unjuk rasa di lokasi eks proyek APBN yang mangkrak di Kecamatan Alasa Dias Utara. Mereka meminta pemerintah dan rekanan melunasi upah mereka yang belum dibayarkan. Dalam aksinya, para pekerja menuntut hak mereka meliputi upah kerja serta ganti rugi, pembelian bahan material pabrikasi dan material lokal senilai 500 juta rupiah yang digunakan rekanan pada proyek peningkatan struktur Jalan Laihua, Ombolata, Tubula, Faehunaa tahun 2022. Hingga saat ini belum mereka terima. Sebelumnya para pekerja telah meminta pemerintah Kabupaten Nias Utara agar memfasilitasi pelunasan hak dan upah pekerja, namun belum berhasil. Puluhan pekerja ini turun ke jalan dengan membakar ban mobil bekas dan merobohkan proyek. Proyek peningkatan struktur Jalan Laihua, Ombolata, Tubula, Faehunaa senilai 32 miliar rupiah dari APBN telah putus kontrak pada Desember tahun 2022 dan menjadi mangkrak akibat rekanan tidak taat dalam mengerjakannya. Para pekerja yang menjadi korban atas mangkraknya proyek ini terus mencari keberadaan pihak rekanan Ediwan Zega dari PT Manel Star agar segera melunasi upah kerja mereka. Upah pekerjaan, material bangunan, dan seluruh hak-hak masyarakat yang sudah ikut bekerja di pekerjaan ini belum dibayarkan. Ini udah mau hampir 1 tahun. Kami cukup sabar menerima pernyataan-pernyataan dari pemerintahan Nias Utara bahwasannya ini akan dibayarkan ketika pekerjaan dilanjutkan. Janji beliau kemarin kepada kami sesaat setelah PPK datang, itu kami akan dipanggil untuk meluruskan masalah ini. Oleh karena itu, saat PPK datang justru kami tidak dipanggil. Ya, tidak ada inisiatif PPK untuk menyelesaikan masalah ini. Aliansi masyarakat yang merupakan pekerja ini menyesalkan peningkatan struktur Jalan Laihua, Ombolata, Tubula, Faehunaa yang sedianya berkonstruksi aspal hot mix sampai saat ini manfaatnya belum dapat dinikmati oleh masyarakat. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Komandan Satuan Tugas TMMD 118 Kodim 0201 Medan paparkan materi TMMD kepada tim pengawas dan evaluasi sebelum meninjau langsung lokasi TMMD di wilayah Medan Barelan. Kolonel Infantri Ferry Muzawat memberikan paparan tentang progres TMMD 118 Kodim 0201 Medan kepada tim pengawas dan evaluasi Inspektorat Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kolonel Infantri Wawan Setiawandi di Makodim 0201 Medan kemarin. Paparan ini dilakukan sebagai gambaran tentang maksud dan tujuan pelaksanaan TMMD 118 Kodim 0201 Medan yang digelar di Kelurahan Payapasir dan Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Barelan. Dari 3 sasaran fisik yang dikerjakan sejak bulan September, progresnya telah mencapai 55,3%. Sedangkan untuk sasaran non-fisik berupa penyuluhan baru akan dimulai pada awal Oktober. 3 sasaran fisik adalah pengecoran jalan speksi sepanjang 335 meter di Kelurahan Terjun, kemudian pengecoran atau rigid beton jalan sepanjang 600 meter di Kelurahan Payapasir, serta pemasangan bronjong kawat sepanjang 300 meter juga di Kelurahan Payapasir. Selain 3 sasaran fisik tersebut juga dilakukan pengerjaan sasaran tambahan yakni pengerjaan rumah tidak layak huni dan pengecatan gedung TK, SD, SMP, dan SMA di Kelurahan Terjun serta perbaikan Masjid Al-Muttaqin di Kelurahan Payapasir. Kegiatan TMMD telah mendukung tim dari Vera sehingga insya Allah nanti kegiatan TMMD, kegiatan kita bisa dilaksanakan tepat waktu dan mudah-mudahan sampai akhir nanti kami mohon dukungan, mohon restu, mohon arahan dan bimbingan dari ketua tim. Komandan Distrik Militer 0201 Medan, Kolonel Infantri Ferry Muzawat mengatakan dengan dukungan tim pengawasan dan evaluasi staf teritorial Angkatan Darat diharapkan TMMD dapat selesai dengan tepat waktu. Pemirsa, dalam upaya mewujudkan pembangunan sumber daya manusia dibutuhkan tenaga pendidik khususnya guru besar yang memiliki peranan penting dalam penelitian untuk berinovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Guru besar dalam lembaga perguruan tinggi merupakan bagian yang penting dalam meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia. Untuk menghasilkan guru besar yang berkompetensi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Saiful Anwar Matondang menyerahkan surat keputusan Mendikbudristek pengangkatan guru besar Profesor Elizabeth Sitepu kepada Wakil Rektor 1 Universitas Dharma Agung Dr. Muhammad Ansori Lubis di Medan kemarin. Profesor Elizabeth Sitepu saat menghadiri kemudian menerima langsung SK pengangkatan guru besar disaksikan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Dengan pencapaian LL Dikti melahirkan 100 guru besar di Sumatera Utara, diharapkan mampu melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga mampu melakukan terobosan inovasi pembangunan di segala bidang. 2 tahun ini kan posisi sekarang 87. Jadi 13 lagi supaya pas 100. Dalam 2 tahun dari 69 jadi 100. Harapan kita yang saya sampaikan tadi, kita harus memperbaiki perekonomian kesejahteraan masyarakat melalui penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi langsung tidak berteori lagi di kampus. Langsung memperbaiki. Seperti tadi misalnya kita mau mengembangkan kolaborasi dengan Pemda untuk pengembangan pisang, mungkin pengembangan sisa-sisa sawit yang jadi sampah kita Guru Besar Universitas Dharma Agung Profesor Elizabeth Sitepu mengatakan mengapresiasi kepada Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumut bersama jajaran yang telah membantu dan mendorong menyelesaikan persyaratan guna mendapatkan guru besar. Dengan pengembangan terapan ilmu yang dimiliki diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa lebih maju di tengah era globalisasi. Seperti saya akan menuangkan ilmu pengetahuan
pendidikan agama Kristen supaya semuanya orang bisa bermoral. Walaupun ilmu yang tinggi, tapi moralnya mesti lebih baik daripada yang kemarin yang mau dibuat. Inilah yang saya akan lihat nanti ke depan, sehingga benar-benar kena tuntutan zaman yang sekarang ini diimbangi dengan ilmu pengetahuan, harus ditambah juga dengan bersyukur kepada Tuhan supaya bangsa ini pun juga menjadi yang aman, sejahtera, dan rukun di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara berharap guru besar agar meningkatkan potensi diri menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Pemirsa, guna memperkenalkan lingkungan kampus kepada mahasiswa baru agar mengetahui aturan dan mengenal seluruh sivitas akademika kampus, Universitas Al-Azhar Medan melakukan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2023-2024. Sebanyak 638 orang mahasiswa baru mengikuti program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dari berbagai fakultas, yakni Fakultas Ekonomi Manajemen 258 orang, Akuntansi 66 orang, Fakultas Hukum 82 orang, Pertanian 106 orang, Fakultas Teknik 136 orang, Program Studi Elektro 29 orang, Teknik Industri 34 orang, Teknik Mesin 38 orang, dan Teknik Sipil 38 orang. Pembina Yayasan Hajah Rahman Nasution, Haji Mahyujar Nasution mengatakan tingginya animo masyarakat untuk belajar di kampus Al-Azhar Medan sehingga menyambut mahasiswa baru melalui program PPKMB, sekaligus menyampaikan bahwa Al-Azhar akan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada mahasiswa melalui sistem pendidikan yang diterapkan. Dikatakan bahwa Al-Azhar sebagai universitas Islam di Sumatera Utara juga mengajak mahasiswa untuk meningkatkan ilmu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu pengetahuan dan ilmu agama secara bersamaan dapat diperoleh seluruh mahasiswa selama belajar di Universitas Al-Azhar Medan. Pembina Yayasan Universitas Al-Azhar Medan menjelaskan tingginya tingkat persaingan saat ini, pihak universitas berupaya membuat setiap mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul dan berdaya saing. Untuk generasi Y dan Z tadi selalu bergejolak di mana-mana, ini juga kita akan antisipasi supaya tidak terlibat mahasiswa kita dengan hal-hal yang negatif dan bisa fokus untuk menjalankan perkuliahan dan mengembangkan diri. Tidak hanya kuliah standar yang dibutuhkan saat ini, karena bersaing dengan teknologi dibutuhkan manusia-manusia yang unggul, mahasiswa-mahasiswa sarjana-sarjana yang unggul tentunya, yang bisa bersaing, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, dengan sektor-sektor lain, sehingga mereka itu benar-benar bisa diterima di segala posisi. Rektor Universitas Al-Azhar Medan, Dermawan Huta Gaul, menyampaikan bahwa pada pengenalan kehidupan kampus ini menekankan kepada mahasiswa agar semangat dalam mengikuti perkuliahan agar dapat menyelesaikan perkuliahan selama 4 tahun. Menyahuti revolusi 5.0, mahasiswa diharapkan menguasai teknologi. Menghadapi revolusi 5.0, maka wajib mahasiswa itu menguasai teknologi, mengasah kemampuannya, mengasah kompetensinya lagi dengan melihat berbagai literasi dan banyak literatur-literatur yang bisa mendukung perkuliahan dia, dan harus memang betul-betul menguasai teknologi yang bisa kita raih dengan membuka diri, dengan menguasai segala literatur-literatur yang berhubungan dengan perkuliahan kita dan juga mengembangkannya. Seluruh sarjana-sarjana yang tamat baik itu dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga di masyarakat akan membawa nama baik alma maternya. Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Jawari menyampaikan seluruh mahasiswa harus mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi.
Wakapolda berharap agar setiap mahasiswa harus benar-benar tekun dalam mengikuti perkuliahan agar kelak dapat mewujudkan cita-cita. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun ke-78 TNI, Kodim 0209 Labuhan Batu bersama Persatuan Penembak Indonesia Perbakin Kabupaten Labuhan Batu Raya menggelar perlombaan tembak eksekutif di lapangan tembak pistol Parikesit Kodim 0209 Labuhan Batu. Kegiatan perlombaan tembak eksekutif yang diinisiasi pengurus cabang Persatuan Menembak Indonesia ini diikuti unsur Puspida di 3 Kabupaten Labuhan Batu Raya. Sebanyak 68 peserta ikut ambil bagian memeriahkan event tembak eksekutif dengan jarak tembak 15 meter. Menggunakan 5 peluru amunisi dengan 3 sasaran, yakni 2 buah balon, 1 plat baja, dan 1 lingkaran target sasaran tembak. Ketua Harian Perbakin Kabupaten Labuhan Batu, Sujian Acan menjelaskan event yang baru pertama kali digelar Perbakin bersama Kodim 0209 Labuhan Batu ini akan dijadikan kalender tahunan menyambut HUT TNI dan untuk mencari bibit atlet berbakat. Hari ini dalam rangka untuk HUT TNI 5 Oktober, yaitu mengadakan penembak eksekutif yang diadakan di Kodim, lapangan tembak Kodim Parikesit. Jarak tembaknya sendiri Ketua? Jarak tembak 15 meter. Dengan menggunakan apa senjata? Dengan mempergunakan senjata pistol. Ini event ini sendiri baru pertama kali dilakukan ini? Baru pertama kali. Dan harapan kami supaya ke depan acara ini bisa dijadikan agenda tahunan. Kasdim 0209 Labuhan Batu, Mayor Infantri Hendra Gunawan menyampaikan dalam kegiatan ini pihak mencari bibit-bibit penembak terbaik yang nantinya akan diperlombakan baik di tingkat Kodam maupun tingkat nasional. Pada hari ini kami Kodim 0209 Labuhan Batu melaksanakan kegiatan lomba tembak eksekutif dalam rangka HUT TNI yang ke-78. Dalam kegiatan ini kami membuat suatu perlombaan dengan melombakan 5 butir peluru untuk 3 sasaran. 2 sasaran di balon, 1 sasaran plat baja, dan 1 ke lisan. Intinya dari kegiatan ini kami akan mencari bibit penembak yang terbaik seluruh Perbakin se-Kabupaten Labuhan Batu Raya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Harga beras dan gula pasir di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Toba terpantau naik. Untuk beras mengalami kenaikan Rp1.000 per kilogramnya, sedangkan gula pasir naik hingga Rp2.000 per kilogramnya. Beras yang mengalami kenaikan harga yaitu jenis beras kampung yang sejak 1 bulan terakhir mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Porsea, Kabupaten Toba. Harga beras kampung naik dari Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kilogramnya untuk kualitas medium. Salah seorang penjual beras, Dinar Sirait, mengatakan kenaikan beras sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Harga beras dari kilang padi yang paling naik adalah jenis beras kampung yang mengalami kenaikan Rp1.000 per kilogramnya. Di mana pada masa panen 3 bulan lalu masih dikisarkan harga Rp12.000. Banyak keluhan beras naik. Banyak keluhan orang. Karena tiba-tiba naik beras. Tiba-tiba tahu naik beras. Kira-kira apa penyebabnya tiba-tiba berasnya naik? Mana tahu kami dari toke ini. Aku pun keju. Kok mahal kali berasnya? Baru panen itu, Mbak. Itu aku bilang sama toke. Katanya nggak ada padi katanya. Hal yang sama terjadi kenaikan harga untuk gula pasir di pasar tradisional Porsea. Seorang pedagang Holbes Huta Barat mengatakan harga gula pasir saat ini terus naik. Sebelumnya untuk 3 bulan terakhir mulai dari harga Rp14.000 hingga harga Rp15.000 dan kini naik kembali di harga Rp16.000 per kilogram. Holbes mengaku heran dengan kondisi harga gula pasir yang tinggi di tengah stok yang stabil. Itulah masalahnya nggak tahu. Masalah harganya naik apa gimana? Dari toke gitu ya?
biasa aja, cuman ditawar aja. Kalau cukup uangnya ya dibeli, kalau enggak ya udah setengah aja gitu. Oh gitu ya. Nggak ada yang mengurangi sampai gitu. Iya. Masih stabil gitu pembelian ya. Iya stabil. Oh, gitu. Cuman gulanya praktis dia naik. Pemirsa, tahukah Anda tumbuhan eceng gondok yang dikenal sebagai hama dan merusak lingkungan saat ini dimanfaatkan sebagai pupuk organik? Eceng gondok adalah tumbuhan yang hidup di sekitaran tepian Danau Toba. Beberapa tahun terakhir, kehadiran tanaman ini dianggap banyak merugikan masyarakat setempat. Saat ini pemuda asal Tomo telah menemukan cara menjadikan eceng gondok menjadi pupuk organik. Pengolahan eceng gondok menjadi pupuk sangatlah praktis. Eceng gondok terlebih dahulu dipotong-potong dengan menggunakan mesin pemotong, lalu difermentasikan hingga menghasilkan perubahan biokimia organik yang memaksimalkan pupuk layak digunakan dan dipasarkan. Pupuk organik yang terbuat dari eceng gondok ini sudah diproduksi sejak tahun 2022 dan dipasarkan di beberapa daerah di wilayah Sumatera Utara seperti Tarutung, Samosir, dan wilayah Kota Medan. Upaya pemuda asal Samosir mereka dalam memanfaatkan tumbuhan eceng gondok ini menjadi suatu produk yang menjaga kelestarian lingkungan dan membantu para petani merupakan dukungan dan program pemerintah. Usaha pupuk organik ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda yang ada di wilayah Samosir. Ya, dampak pupuk kami ini untuk masyarakat yaitu mempermudah masyarakat untuk bertani dan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Semakin lama kita memakai pupuk ini, semakin tanah semakin subur. Jika kita memakai pupuk kimia terus-menerus, maka tanah akan makin rusak, semakin gersang, tidak bisa dipakai untuk berapa tahun lagi kemudian. Kelebihan pupuk kami ini mampu menahan air lebih lama dan mengandung unsur hara yang lengkap untuk tanaman, mengembalikan mikroba dan mengembalikan kesuburan tanah. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.